Tolonglah, hargain orang tua kalian, hargain orang-orang yang mungkin kalian sayangi. Gak begitu kalian mengakhiri, akhirnya mungkin kalian akan ketemu kebahagiaan di sana, nggak sama sekali. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Rahayu, rahayu, rahayu. Di momen kali ini, di video kali ini, aku dan rekan-rekan semua konten kreator di sini kembali lagi ke salah satu jembatan angker di area Cangar ya, yang sudah ada tragedi yang terjadi kala itu ya teman-teman. Dan di sini momennya spesial banget, yaitu kita akan membuang seekor ayam yang untuk syarat aja ya di sini ya, karena di sini kita hidup di area Jawa, jadi sesuai dengan tradisi dan budaya lokal kita itu untuk meminimalisir sesuatu tragedi yang sudah ada jadi pada saat itu ya teman-teman. Oke, selamat siang. Selamat siang. Selamat sore Bapak kok. Iya, ini kan di momen yang spesial kali ini kita akan membuang syarat ya, seperti itu ya. Mungkin jenengan bisa jelaskan tentang syarat tersebut. Ya, saya ini juga bukan paranormal ya. Saya juga punya guru spiritual juga. Saya kemarin juga berkoordinasi. Kebetulan hampir ada kecocokan dengan Bapak yang dari mana kemarin itu yang kita ketemu? Pasuruan ya. Iya. Saya hampir ada kecocokan dengan media penukaran ritual itu dengan ayam belorok Gitu ya, sebagai syarat ya. Iya, hampir ada kecocokan lah. Nah, hal itu bisa meminimalisir nggak sih? Insya Allah, ya Insya kan Allah ya. manusia itu cuma berusaha, Tuhan yang menentukan. Oke, gitu ya, gitu iya kan? Ya mudah-mudahan dengan adanya kita bersatu di sini dari konten kreator luar kota juga, mudah-mudahan tidak ada terjadi kejadian seperti ini lagi. Mudah-mudahan ya. Amin ya robbal alamin. Oke, terima kasih Bapak kok. Siap. Thank you. Alright. Oke, selamat sore Bung Denny. Malam dong, Pak. Oh, malam ya. Gimana nih dari Tegal tadi? Alhamdulillah cukup melelahkan. Melelahkan? Cuma demi ketemu Mas Helmi nih. Oh, enggak lah. Demi ketemu jembatan Cangar ini lah. Iya, demi silaturahmi berlangsung dengan Oke. baik kita. Nggak apa-apa lah, capek sedikit. Yang penting nanti di sini bisa kumpul bareng, cerita bareng juga udah luar biasa gitu ya. Oke. Nah, salah satu ketertarikan Anda ke sini itu apa? Ke jembatan Cangar ini lah. Sebenarnya tertarik untuk membahas di mana tragedi itu berlangsung itu nggak ada minat ya. Cuma karena memang Mas Helmi ngabarin akan ada ritual untuk kayak ngebuang ayam atau buat tolak bala gitu, aku tertarik. Gitu Karena mungkin di tanah Jawa sendiri banyak kayak tradisi ya Pak ya. Iya, tradisi dan budaya. Budaya itu cukup kuat lah. Cukup kuat. Jadi aku pengen coba tahu juga gitu. Oke, jadi kita itu hidup di tanah Jawa. Kita juga harus bisa menyesuaikan ya, menyesuaikan dengan tradisi dan budaya tersebut gitu loh. Betul. Mungkin ada pesan-pesan Mas Denny? Mungkin pesan-pesan buat warga sini, mungkin arek-arek Malang, Mojokerto, Batu dan sekitarnya, tolonglah hargain orang tua kalian, hargain orang-orang yang mungkin kalian sayangi, karena hidup kita di dunia ini cuma sementara memang. Gak begitu kalian mengakhiri, akhirnya mungkin kalian akan ketemu kebahagiaan di sana, nggak sama sekali. Tolonglah sadar akan itu, karena hidup itu sebenarnya indah banget untuk dinikmati, bener nggak? Oh, bener banget. Itu dia. Istimewa. Oke, terima kasih. Udah dia abis ini kita bareng-bareng ke sana ya. Siap. Oke, mantap. Apa ini? Buat ritual. Ya, buat ritual ya. Tapi daripada ditaruh mendingan saya isep aja. Oh gitu ya. Mungkin ada teman-teman buat menyampaikan sesuatu pesan. Kalau karena mungkin pesan untuk hari ini ya, karena sudah terjadi 2 kali tragedi dan kita tidak mau menyebut karena takutnya dolar kuning kan. Tapi teman-teman tahu bahwa kejadian yang sudah kemarin-kemarin di Jembatan Cangar itu sangat merugikan, terutama untuk yang melakukan, untuk keluarga, untuk banyak korban. Terutama juga yang tim evakuasinya kan. Ya, merepotkan semua orang. Merepotkan banyak orang karena tindakan itu juga kita tahu agama apapun melarang untuk makhluk hidup, terutama manusia yang punya akal, dengan cara berpikir pendek.
Ya mungkin itu banyak problem. Semua manusia pasti tidak lepas dari masalah kehidupan. Tapi kita harus sadar hidup di dunia itu sementara. Gitu ya. Dan kita juga apabila mempunyai masalah yang berat, jangan dipikir dalam-dalam, jangan dipendam dalam-dalam. Kuncinya dekatkan ke Sang Pencipta, nambah keimanan. Juga apabila ada masalah yang berat banget, ceritakan pada orang yang bisa dipercaya gitu loh. Gitu ya. Kalau nggak ada yang bisa dipercaya gimana? Ya mendekatkan, mengadu pada Sang Pencipta. Mengadu kepada Sang Pencipta. Keyakinan apapun, mau muslim, mau non muslim, apapun itu dekatkan. Karena penyesalan itu di belakang. Yang rugi kan banyak. Iya, merugikan banyak hal. Korban, bukan banyak keluarga, bukan hanya contoh tahura, petugas, ya semuanya lah. Semuanya ya. Dan ini sebenarnya kawasan yang sangat indah sekali. Sangat indah sekali loh ini. Tapi ya. di balik keindahan, kemarin-kemarin terjadi hal seperti itu. Ya mudah-mudahan tempat ini tetap menjadi indah, jangan sampai terjadi hal-hal yang bikin kita itu kena trigger negatif. Jangan. Tempat ini tetap indah dan ini bukti keagungan Tuhan Yang Maha Esa. Janganlah sampai seperti kemarin-kemarin terjadi. Oke, siap. Terima kasih Mas Eko. Mantap. Jangan panjang-panjang lah. Ini banyak sekali yang perlu disorot. Oke, selamat sore Bung Adipati di sini guys. Sehat selalu ya. Oke, Bung Adipati. Jadi tujuan Bung Adipati ke sini itu sebenarnya apa? Tujuannya pastinya aku paling suka misteri, aku paling suka tragedi dan sejarah. Nah, kebetulan hari ini ada tragedi yang tapi dicegah. Alhamdulillah. Sekalipun dicegah, tetap juga aku merasa kayak terpanggil karena ceritanya itu hampir sama sepertiku. Jadi yang dicegah ini tuh katanya karena pembulian ya. Pembulian. Sementara yang pernah terjadi dalam diriku ini juga dulu itu sering sekali pembulian. Makanya alasan kenapa aku bertato sebanyak ini. Nah, itu salah satu faktor utama ya Mas. Pembulian. Dan aku merasa terasingi dan aku merasa banyak orang yang benci. Jadi sehingga aku lebih memutuskan untuk aku lebih percaya diri dengan keadaanku yang seperti ini agar orang sekalipun benci denganku, setidaknya orang tidak membuliku. Nah, dan sekarang kalau aku bertato seperti ini, aku sudah dibully dan dibenci, setidaknya aku berhasil untuk bisa berbuat baik. Jadi makanya aku sedikit kesal ya dengan hari ini yang kejadiannya. Ada satu orang Malang ini, Batu, anak kuliahan pula lagi. Iya, anak kuliahan tadi katanya kan. Anak kuliahan pula lagi. Dan alasan utamanya itu dibully. Makanya sangat sayang banget ya. Sayang banget. Tapi dengan adanya kayak kan dua tragedi kemarin ini kan kasusnya kan karena masalah percintaan. Nah, sedangkan yang tadi ini guys ada yang mau terjadi lagi. Akhirnya kita tadi sesama konten kreator ya menangkap si pelaku ya yang akan melakukan aksinya itu dengan gercep. Tapi dengan beda kasus dia ini kena faktor bully ya. Jadi sesuai dengan sejarah kelam yang ada di sini kan ada 2 makam guys. Nah 2 makam ini itu dulunya itu merupakan salah satu makam dari ibu dan anak. Jadi ibu dan anak ini melakukan aksi tidak senonoh yang mereka saling jatuh cinta dan melakukan aksinya dan ketahuan oleh pihak kerajaan dan dibuang ke sini, terpencil lah di hutan ini yang tidak boleh dijamah manusia. Nah, apa mungkin cerita yang serupa meminta hal yang serupa juga? Seperti tumbal ya. Iya, seperti tumbal. Lain itu nggak bisa. Kayak tadi tuh bully. Nggak kena dia. Nggak masuk ya. Nggak masuk. Meskipun ada unek-unek mau melakukan aksi itu. Mungkin ada apa tuh? Pesan. Oke, pesannya gini aja. Singkat aja. Aku pernah 3 tahun ninggalin keluargaku. Karena memang urusan keluarga. Aku menyelamatkan anakku dan aku titipkan ke orang tuaku. Tapi selama 3 tahun dia aku tinggalkan tanpa kabar.
Mungkin mereka taunya aku sudah tiada. Dah. Jadi selama itu bagaimana aku bisa menahan diri untuk melakukan hal-hal bodoh? Bagaimana aku selama itu aku bisa melakukan hal-hal yang tolol? Tapi alhamdulillah sejauh itu aku berhasil. Ingat, 3 tahun itu bukan waktu yang gampang. Apalagi itu karena urusan keluarga. Semenjak aku pisah, anakku ku ambil, ku selamatkan. Akhirnya sekarang alhamdulillah ya, survive ya. Jadi intinya apapun itu, jangan yang kau lawan adalah sekitarmu, tapi yang kau lawan adalah dirimu sendiri. Untuk tidak melakukan hal bodoh. Ya, karena kemenangan itu bukan melawan apapun itu yang ada di sekitarmu, tapi kemenangan itu bisa melawan egomu, emosimu, amarahmu, dan bencimu. Oke, Ya. siap. Sudah? Yoi. Oke, terima kasih. Sama-sama. Bung Adipati. Keren banget. Ya, ini ayamnya sudah dipegang sama Mbak Peko. Kita persiapan dulu ke makamnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Oke, teman-teman. Ya. Oke, yuk kita ke makam dulu. Kita mudah-mudahan dengan tolak bala ini, mudah-mudahan kita tidak ada kejadian-kejadian lagi ya teman-teman ya. Di tempat ini. Amin. Biar warga juga yang melintas, karena ini juga jalur provinsi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Ya. Jadi untuk menolak bala ya teman-teman, kita pertegas lagi ya. Kita hidup di tanah Jawa. Tanah apapun itu kita harus mengikuti adat dan tradisi budaya yang kita injak ya, yang kita pijak. Jadi dengan untuk semi blorok. Jadi untuk meminimalisir takutnya ya, meminimalisir terjadinya lagi, kita nanti dulu, teman-teman. buang di sini guys. Situ ya. Ayam blorok. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, dari sini. Dan belum ngumpul semua. Oke teman-teman, ada 2 buah makam yang berada di lembah hampir ya lumayan dari jembatan Cangar juga. Oke, kita turun ya. Tapi hati-hati, agak-agak licin. Kita penerangannya. Jauh sekali ya, Lumayan jauh. hampir 1 kilo dari jembatan Cangar. Rahayu. Ini dia guys. Oke, ini sudah sampai ya. Oke, saya terangkan lagi buat teman-teman. Beliau adalah Mbah satu adalah Raden Rajapati, yang satu Dewi Sri Kunti yang hidup pada zaman kerajaan Jenggala. Dewi Sri Kantil. Dewi Sri Kantil. Erlangga. Kerajaan Erlangga sebelum Majapahit. Berarti, dan kenapa jalur ini tuh apa ya? Ada yang ngomong angker, ada yang ngomong apa? Sebenarnya tidak. Tergantung hati kita masing-masing teman-teman. Ya. Dan ada yang mengkait-kaitkan dengan keberadaan
makam ini. Kedua makam beliau. Ya, mari kita berdoa bareng-bareng di makam ini. Ila hadiratul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khususan Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Minyak korek ya? Wong Jawa cek lali Jawa nih. Rahayu, rahayu, rahayu. Kangen pasuryan paduka Kanjeng Nabi kang angon langit lan bumi. Hutaning berkah lan ngilmu indatan kinaya ngopo kekasihing Gusti ingkang maha luhur. Duh Nabi nyuwun margi tresno lahir trusing batin. Rahayu. Apa ke makam langsung ke jembatan Iya. ya dilepas di atas jembatan ya persis di korban saat melakukan. Oke guys, jadi ini momen dimana akan melepas seekor ayam tepat di atas jembatan, dimana posisi pada waktu itu titik lokasinya ya. Wah, lumayan jaraknya dari makam ke jembatan ya. Oke. Jadi semuanya mudah-mudahan kedepannya tidak ada lagi yang melakukan aksi seperti yang kemarin ya. Gimana Mbah? Itu talinya nggak dilepas dulu? Ya bentar, ada masih teman-teman ada yang satu. Kalau nanti malam-malam kita ke situ. Sekarang mudah-mudahan nggak banjir bandang ya. Amel nggak hujan. Hujan tidak.
tinggi. Ya, dilepas dulu talinya biar jatuhnya maksimal ya. Iya. Terbang ke bawah, dari atas ke dia mau bawah. kemana? Ya. Tolong ada bisa lepasin nggak? Bikin Bisa. Korek. lengkap beda alatnya. Oke. Itu kayak apa nggak beriu? Ya. Dihitung ya. Bentar, dilepas kabel, Bang. Dilempar ke bawah. Bagaimana, Bang? Malam ini ada jadwal apa, Bang? Ya, ini kita buat melepaskan ayam blorok. Mudah-mudahan dengan adanya ritual ini ya apa ya, tidak ada kejadian-kejadian lagi teman-teman. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya tension cepat baginya. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Rahayu. Alhamdulillah. Ayamnya terbang. Harapan ke depan ya nggak ada kejadian-kejadian lagi lah di tempat ini, itu aja. Amin. Dan terus buat teman-teman yang melintas jembatan ini dan wilayah ini harap berhati-hati karena jalur ini emang benar-benar jalur tertua di Jawa Timur atau jalur kutukan ibarat seperti itu. Ada ya. Bah, kenapa kok harus ayam yang dilepaskan di sini? Ya nggak tahu itu informasi ada kesamaan sih dari abah guru saya sama dari spiritual dari Mojokerto kemarin yang saya ketemu. Pasuruan. Pasuruan. Memang dirundullah ayam atau Ya. menggantikan tumbal gitu. Yes. Wow, alam lah intinya kita berusaha, Tuhan yang menentukan. Oke, siap. Oke, terima kasih. Makasih, Pak. Perwakilan teman-teman. Oke ya teman-teman, jadi mudah-mudahan kedepannya ini tidak ada lagi yang melakukan aksi senekat itu, aksi yang benar-benar bodoh itu. Semoga diijabah oleh Tuhan Yang Maha Esa ya. Manusia hanya berusaha dan selebihnya Tuhan yang menentukan, teman-teman. Oke. Jadi segitu dulu video dari kita kali ini. Buat teman-teman yang sudah menonton dan men-subscribe channel ini, aku terima kasih banyak. Buat teman-teman yang belum, buruan di subscribe ya. Jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya agar kalian selalu update informasi terbaru, perjalanan terbaru, petualangan terbaru dari HM Adventure. Oke, aku Helmi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu.